Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyuni di mata kuliah struktur aljabar. Nah, pada video ini kita akan bahas tentang subgrup siklik. Subgrup siklik. Definisi subgrup H sama dengan generator A sama dengan himpunan yang beranggotakan A pangkat N, di mana N anggota himpunan bilangan bulan adalah subgrup siklik yang dihasilkan oleh A dan dinotasikan dengan generator A jika operasi yang dilakukan adalah operasi perkalian. Nah, sedangkan untuk operasi penjumlahan definisinya ialah subgrup H sama dengan generator A sama dengan himpunan yang beranggotakan N kali A, di mana N anggota himpunan bilangan bulan adalah subgrup siklik yang dihasilkan oleh A dan dinotasikan dengan generator A jika operasi yang dilakukan adalah operasi penjumlahan. Nah, sebenarnya ada banyak jenis subgrup siklik, tapi di sini kita hanya membahas dua jenis subgrup siklik saja, yaitu pada operasi penjumlahan dan pada operasi perkalian. A disebut penghasil atau pembangkit atau generator jika G sama dengan generator A, maka G disebut grup siklik yang dihasilkan oleh si A. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Diketahui generator Z pada operasi penjumlahan adalah grup, dan 3Z sama dengan himpunan yang beranggotakan 0, negatif 3, negatif 6, dan seterusnya, 0, 3, 6, 9, dan seterusnya, merupakan subgrup Z yang dihasilkan oleh 3, sehingga 3Z sama dengan generator 3 sama dengan yang berisi himpunan yang beranggotakan 3N, di mana N adalah himpunan bilangan bulat, itu sama dengan 0, negatif 3, negatif 6, dan seterusnya, 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Yang berarti bahwa setiap dari X anggota dari 3Z, 3 dikali dengan himpunan bilangan bulat, maka akan terdapat N anggota himpunan bilangan Z, sehingga X itu benar bahwa sama dengan 3N. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Misalkan grup G ini merupakan himpunan yang beranggotakan negatif 1 dan 1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian yang dinotasikan seperti ini. Apakah G merupakan subgrup? Apakah G merupakan grup siklik? Jika ya, tentukan subgrup siklik dari G. Kita jawab, diketahui grup G yang beranggotakan himpunan negatif 1 dan 1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian yang dinotasikan dengan ini, maka akan diselidiki apakah G merupakan grup siklik. Nah, ketika kita ingin membuktikan sesuatu, kita harus mulai dulu dari yang diketahui. Ini ya, kita tuliskan yang diketahuinya. G merupakan grup siklik jika grup G sama dengan generator dibangkitkan oleh generator A sama dengan himpunan yang beranggotakan A pangkat N, di mana N anggota himpunan bilangan bulat, A anggota dari grup G. Nah, ini tadi sesuai dengan definisi kita yang kedua ya di awal tadi.
Karena elemen dari grup G adalah negatif 1 dan 1, maka akan dicari elemen manakah yang merupakan generator dari G, apakah negatif 1 atau 1. Oke, kita lanjut. Untuk generator 1, kita akan ngecek untuk generator 1 dan generator negatif 1. Yang pertama kita cari dulu untuk negatif 1 sama dengan himpunan negatif 1 pangkat N, di mana N anggota himpunan bilangan bulat. Nah, sehingga ini kita jabarkan dia di sini menjadi, karena bilangan bulat ya N-nya di sini, maka ini bilangan bulat itu terdiri dari 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi di sini N-nya kita ganti menjadi bilangan bulat. Nah, hasilnya 1 per negatif 1-nya tetap. Kenapa dia diseperkan? Kan negatif 2, jadi pindah turun ke bawah menjadi 2. Demikian juga negatif 1, pangkat negatif 1 turun ke bawah menjadi 1. Negatif 1 pangkat 0, negatif 1 pangkat 1, negatif 1 pangkat 2, dan seterusnya. Berikutnya, negatif 1 dikuadratkan hasilnya 1, negatif 1 dipangkatkan 1 menjadi negatif 1, jadi sini 1 per 1, 1 per negatif 1, negatif 1 pangkat 0 hasilnya 1, jadi semua yang dipangkatkan 0 hasilnya akan menjadi 1. Negatif 1 dipangkatkan 1 negatif 1, ini hasilnya. Kemudian negatif 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1, ini dia hasilnya. Oke, 1 per 1 hasilnya 1, 1 per negatif 1 hasilnya negatif 1, 1 ini dia, negatif 1 tetap, di sini satunya di sini. Oke, kita lanjut. Jadi di sini anggota himpunannya adalah 1, negatif 1, 1, dan seterusnya, negatif 1, dan 1, dan seterusnya. Sehingga di dalam penulisan himpunan, karena di sini anggotanya adalah negatif 1 dan 1, maka kita tuliskan generator 1. Negatif 1 sama dengan himpunan yang terdiri dari negatif 1 dan 1. Berarti di sini memenuhi seluruh anggota yang ada di grup. Ya. Nah, dan pada generator 1 kita akan ngecek untuk generatornya 1 sama ya, di sini 1 pangkat N, di mana N anggota himpunan bilangan bulat. Nah, jadi semua nilai N yang ada di sini kita ganti menjadi bilangan bulat, yaitu di sini 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, 0, 1, 2. Jadi semua nilai N kita gantikan. Hasilnya masih sama seperti tadi, 1 per negatif 2 karena turun ke bawah menjadi positif. Begitu juga pangkat negatif turun ke bawah itu menjadi positif, yang ini tetap. Oke, kita lanjut. 1 per 1, 1 per 1, 1, 1, 1. 1 pangkat 0 itu 1, 1 pangkat 1 itu 1, 1 pangkat 2 itu 1 juga. Nah, karena di sini seluruh anggota himpunannya adalah 1, maka generator 1 sama dengan 1. Sehingga ini tidak memuat seluruh anggota yang ada di G, sehingga ini bukan merupakan sebuah generator. Karena terdapat negatif 1 yang merupakan himpunan dari grup G, atau negatif 1 adalah generator untuk semua elemennya, semua elemennya dia memuat, yaitu negatif 1 dan 1, sehingga grup G adalah subgrup siklik. Karena, pada generator 1 adalah subgrup sikliknya. Jadi, negatif 1 itu adalah grup sikliknya, sedangkan
1 adalah subgrup sikliknya. Kenapa? Karena generator yang memuat subgrup dari subgrup siklik. Jadi tidak seluruh anggota dari grup G itu dimuat pada generator 1. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Misalkan U10 merupakan himpunan yang beranggotakan 1, 3, 7, dan 9 adalah suatu grup yang anggotanya adalah bilangan bulat terhadap operasi perkalian modul 10 yang dinotasikan seperti ini. Pertanyaannya apakah U10 merupakan grup siklik? Jika ya, tentukan subgrup siklik dari U10. Nah, kita jawab, setiap menyelesaikan soal, pastikan dimulai dari yang diketahui. Jadi di sini yang diketahui adalah U10 merupakan himpunan yang beranggotakan 1, 3, 7, dan 9 adalah suatu grup yang anggotanya adalah bilangan bulat terhadap operasi perkalian modul 10 yang dinotasikan seperti ini. Nah, sekarang akan kita selidiki apakah U10 itu merupakan grup siklik. Nah, jadi kita dapat mengandaikan di sini U10 merupakan grup siklik jika memenuhi ini. U10 sama dengan generator dari A sama dengan himpunan yang beranggotakan A pangkat N, di mana N anggota dari himpunan bilangan bulat dan A anggota dari U10. Jadi kalau pada perkalian, operasi perkalian untuk mengecek grup siklik seperti di awal tadi itu A pangkat N, sedangkan kalau pada penjumlahan N kali A. Nah, kita lanjut. Karena karena elemen dari U10 itu adalah 1, 3, dan 9, maka kita akan cari elemen manakah yang merupakan generator dari U10. Nah, lanjutkan lagi. Jadi di sini generator 1 merupakan himpunan yang beranggotakan 1 pangkat N, di mana N itu merupakan himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan bulat. Jadi di sini seluruh N akan kita ganti menjadi himpunan bilangan bulat. Jadi 1 pangkat 0, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, 1 pangkat 4, dan seterusnya. Pertanyaannya, apa boleh buatnya 1 pangkat negatif 1, negatif 2, dan seterusnya? Boleh. Tapi di sini saya menghemat energi dan tenaga, saya membuat dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi 1 pangkat 0 hasilnya 1, 1 pangkat 1 hasilnya 1, 1 pangkat 2 hasilnya 1, 1 pangkat 3 juga hasilnya 1, dan seterusnya. Sehingga generator 1 berisikan himpunan yang beranggotakan 1. Nah, 1 itu tidak memuat seluruh himpunan yang ada pada U10, karena U10 itu beranggotakan 1, 3, 9, 7, dan 9. Nah, kita lihat untuk 3. Apakah 3 merupakan generator? Nah, kita lihat di sini 3 pangkat N, di mana N adalah himpunan bilangan bulat. Jadi, seluruh N kita akan ganti dengan himpunan bilangan bulat. Saya mulai di sini dari 0, 1, 2, dan 3. Jadi, 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, dan 3 pangkat 3. Nah, jadi di sini 3 pangkat 0 hasilnya 1, 3 pangkat 1 hasilnya 3, 3 pangkat 2 hasilnya 9, 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Nah, jadi karena di sini ceritanya modul 10, maka 27 itu setara dengan 7 pada modul 10. Sehingga generator 3 merupakan himpunan yang beranggotakan 1, 3, 7, dan 9. Nah, sehingga ini memuat seluruh himpunan yang ada pada U10. Kita dapat menyatakan sama dengan U10. Nah, jadi kita dapat ini ya, 1. Nah, kita lihat untuk 7, generatornya 7.
merupakan himpunan yang beranggotakan 7 pangkat N, di mana N adalah himpunan bilangan bulat. Jadi seluruh N kita ganti dengan himpunan bilangan bulat 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 7 pangkat 0 hasilnya 1, 7 pangkat 1 hasilnya 7, 7 pangkat 2 hasilnya itu 49. Jadi di sini modul 10 cerita kita, maka 49 itu setara dengan 9 di modul 10. 7 pangkat 3 itu hasilnya sama dengan 343. Karena lagi-lagi karena modul 10, maka modul 3 itu setara dengan 3. Sehingga generator 7 berisi merupakan himpunan yang beranggotakan 1, 3, 7, dan 9. Ini memuat seluruh anggota yang ada pada U10. Oke, kita sudah dapat 2 ya. Berikutnya untuk 9. Jadi, himpunan yang beranggotakan 9 pangkat N, di mana N adalah anggota himpunan bilangan bulat. Jadi, di sini seluruh N kita gantikan dengan himpunan bilangan bulat, didapatkanlah 9 pangkat 0, 9 pangkat 1, 9 pangkat 2, 9 pangkat 3. 9 pangkat 1 hasilnya 1. 9 pangkat 0 hasilnya 1, 9 pangkat 1 hasilnya 9, 9 pangkat 2 adalah 81, hasilnya juga 1. Nah, jadi di sini kan 81 itu setara dengan 1, karena di sini modul 10. Nah, sedangkan untuk 9 pangkat 3 itu adalah hasilnya adalah 729. 729 ini setara dengan 9 untuk modul 10. Maka di sini dapat kita katakan bahwa 9 itu beranggotakan 1 dan 9. Nah, dia tidak memuat seluruh himpunan yang ada pada U10. Nah, karena di sini terdapat generator A yang merupakan yang ada pada U10, yaitu hanya itu adalah 3 dan 7, maka U10 adalah grup siklik, ya, karena ada, yaitu 3 dan 7 tadi. Nah, sedangkan untuk 1 generatornya adalah himpunannya adalah 1, 9, generator 9 berisikan anggota himpunannya terdiri dari 1 dan 9. Ini merupakan subgrup sikliknya. Oke, ini tugasnya. Ada 3 soal, silahkan dikerjakan dan dikirim ke email saya. Demikian perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini.